Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara guru untuk bergabung dalam IKM ya teman-teman. Karena untuk mendaftarkan sekolah kita ke kurikulum Merdeka itu adalah login sebagai kepala sekolah atau akun kepala sekolah yang tertunjuk sebagai admin untuk mendaftarkan sekolah kita ke IKM. Seperti itu. Nah, kita sebagai guru, bagaimana sih caranya kita ikut bergabung dan apa saja yang perlu kita siapkan atau apa saja yang perlu kita daftarkan? Kan begitu teman-teman. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Bagaimana kalau kita sebagai guru untuk bergabung di dalam IKM. Nah, sebelumnya teman-teman, terlebih dahulu harus silahkan mendownload ini ya, aplikasi Merdeka Mengajar. Ini. Kemudian setelah di-download silahkan dibuka. Seperti ini teman-teman, dan sebelumnya kami sarankan kepada teman-teman yang belum mempunyai akun belajar, silahkan dicari atau diminta ke operator sekolah ya, karena ini nanti login dengan akun belajar kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika sudah login silahkan teman-teman klik di mulai belajar ya. Nah, di mulai belajar ini ada beberapa topik ya teman-teman. Ada beberapa topik yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, dan nanti beberapa tes yang harus kita kerjakan. Ya, yang pertama di sini ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5. Nah, nantinya di setiap tujuan ini kita harus membuka, memahami, mempelajari apa-apa saja modul yang diberikan seperti itu. Contohnya kita buka tujuan 1. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Nah, di sini teman-teman ada beberapa modul yang harus kita pelajari. Misalkan ini di modul 1 ada makna kurikulum dalam pendidikan. Ya, di sini silakan teman-teman klik pelajari materi. Nah, daftar materinya ini dia teman-teman. Apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu, dan seterusnya. Ini teman-teman silakan dipelajari satu persatu ya. Jika logonya seperti video, maka kita ini berarti menonton penjelasan atau penjelasan dari tutor ya teman-teman. Apa itu kurikulum merdeka, apa itu tujuan-tujuannya. Nah, ini silakan teman-teman tonton sampai habis. Nah, setelah itu silakan kembali lanjutkan ke poin nomor 2. Seperti itu, silahkan kembali lanjutkan ke poin selanjutnya sampai tanda centang yang ini yang masih hitam, yang masih abu-abu nanti ini menjadi hijau ya teman-teman. Itu kenapa ada istilah bahwasanya kita itu adalah pejuang-pejuang centang hijau ya, ini dia maksudnya. Nah, setelah kita memahami 3 video, kita mempelajari 3 video, kemudian kita dibawa ke latihan pemahaman. Nah, silakan ini kemudian teman-teman jawab sampai selesai. Saya close kembali. Kemudian masukkan cerita reflektif teman-teman. Selanjutnya di materi selanjutnya silakan diisi juga yang ini. Terus kemudian kerjakan post test. Ya, teman-teman kerjakan post test. Saya tidak bisa klik kerjakan post test karena semua yang di atas ini belum centang hijau ya, karena ini hanya tutorial kepada teman-teman semua. Nah, setelah modul 1 ini selesai, kemudian kita kembalikan ke halaman awal. Teman-teman lanjut ke modul 2. Teman-teman lanjut ke modul 2. Setelah lanjut modul 2 nanti kurikulum merdeka ini, aksi nyata dari kurikulum merdeka ini, gemboknya ini akan terbuka ya teman-teman. Setelah yang 2 modul ini selesai, aksi nyata akan kita isi. Nah, setelah aksi nyata kita isi, maka
kemungkinan sertifikat akan tersedia seperti itu. Setelah itu kita kembali ke halaman awal. Selesai kita melakukan pembelajaran tujuan 1, kemudian teman-teman lanjutkan ke tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang pertama itu teman-teman, silakan kita pelajari beberapa tujuan yang telah disiapkan atau yang telah ditampilkan di aplikasi ini ya teman-teman. Kemudian kita kembalikan ke awal. Nah, setelah itu perlu kami jelaskan, jikalau teman-teman adalah seorang guru kelas yang memegang kelas, teman-teman juga diharuskan untuk mengisi daftar kelas atau daftar murid ya, peserta didik kita di kelas. Bagaimana caranya? Ini teman-teman silahkan klik di kelas, kemudian buat kelas ya teman-teman. Silakan masukkan nama kelas, misalkan saya masukkan kelas 2, tingkat kelas saya isi kelas 2, tahun ajaran saya isi tahun 2022-2023, kemudian saya klik simpan. Saya masukkan nama sekolah induk, ini nama sekolah induk saya, kemudian saya centang provinsinya, kemudian saya klik lanjut. Setelah begini teman-teman silakan tambah murid ke kelas. Di sini data murid masih 0, kemudian saya tambah murid. Nah, oke teman-teman, saya belum ada menambah murid, tapi di sini sudah ada terisi beberapa nama murid ya teman-teman. Kita tidak bisa memilih ini karena ini adalah nama-nama dari murid yang telah di-entry oleh guru kelas lain selain saya. Begitu maksudnya. Misalnya saya tadi membuat kelas saya kelas 2, maka murid-murid yang di sini adalah kemungkinan murid dari kelas 1, kelas 1, 3, 4, 5, 6 selain kelas saya. Nah, jikalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian belum ada mengentry murid sendiri, silahkan klik di masukkan data murid manual. Kemudian silahkan ketikkan nama lengkap, misalkan Andri. Silahkan masukkan tanggal lahir, kemudian NISN 12345678910. Bisa nggak ya? Kemudian tambah murid. Nah, berhasil menambahkan murid ya teman-teman, berhasil menambahkan murid, kemudian klik simpan. Nah, ini daftar murid yang sudah saya entry tadi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silahkan klik tambah sampai selesai. Dan jika teman-teman terjadi kesalahan dalam pengentrian data murid, bisa diklik titik 3, kemudian ubah data atau hapus murid. Ya, di sini saya hapus saja karena tadi hanya sebagai permisalan saja. Nah, oke, itu mungkin itu untuk tahap pertama ini teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti tutorial kami ya, karena ini adalah persiapan dasar kita sebagai guru untuk melakukan beberapa perubahan atau mengkontrol kelas kita. Nah, nantinya daftar kelas atau daftar murid kita yang ada kita entry di HP kita, di akun kita, akan otomatis nanti dapat terbuka di akun kepala sekolah sebagai admin. Nah, setelah itu teman-teman kemudian bisa mempelajari ini ya teman-teman, ada misalnya asesmen murid. Kemudian teman-teman silahkan dipelajari apa itu asesmen, apa itu perangkat ajar, modul ajar dan sebagainya. Ada juga pengembangan diri, ada pelatihan dan komunitas, ada video inspirasi dan bukti karya. Saya rasa untuk tahap ini teman-teman itu saja yang dapat saya jelaskan, karena kalau tidak salah di 31 Maret ya teman-teman adalah akhir dari pendaftaran IKM. Saya rasa itu berlaku untuk sekolah ataupun juga untuk guru-guru untuk menautkan akunnya ke implementasi kurikulum merdeka. Nah, saya rasa itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.